Halo teman-teman, kenalin aku Niza. Kali ini aku bakalan ceritain salah satu pahlawan Indonesia, yaitu Silas Papare teman-teman. Silas Papare ini dikenal sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Papua. Ia lahir di Serui, Kepulauan Yapen, Papua. Silas Papare ini juga dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perjuangan integrasi Papua dan penyatuan Irian Jaya ke dalam wilayah Republik Indonesia, teman-teman. Silas Papare dikenal atas keberaniannya dalam memperjuangkan integrasi Papua ke dalam Indonesia, meskipun mendapat banyak tantangan, yang salah satunya yaitu dari kolonialisme Belanda. Wow. Silas Papare ini lahir pada 18 Desember 1918 dan wafat pada 7 Maret 1978. Fun fact atau fakta unik ini, Silas Papare memulai karirnya sebagai seorang perawat, namun kemudian aktif dalam gerakan politik yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ia berperan penting dalam mendirikan Komite Indonesia Merdeka di Serui untuk memperjuangkan agar Papua Barat yang pada saat itu merupakan wilayah Irian Jaya menjadi bagian dari Indonesia, teman-teman. Ia juga berperan berjuang melawan Belanda yang ingin mempertahankan Papua Barat sebagai bagian dari wilayah kolonialnya. Nah teman-teman, pada tahun 1961, ia diundang untuk bergabung dengan Dewan Nasional Papua, yaitu sebuah badan yang dibentuk oleh Belanda. Tetapi, Silas Papare ini menolak dan memilih bergabung dengan Indonesia. Cintanya sama Indonesia nih teman-teman. Silas Papare juga memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, terutamanya dalam konteks perjuangan integrasi Papua Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Peran utamanya Silas Papare itu yang pertama adalah menjadi pemimpin gerakan pro-integrasi Papua Barat. Silas Papare mendirikan Komite Indonesia Merdeka di Serui yang bertujuan untuk mendukung integrasi Papua Barat ke dalam Indonesia. Yang kedua yaitu penentangan terhadap Dewan Papua, dan ia tuh dengan semangat nasionalnya tuh menolak bergabung dengan dewan ini, dan sebaliknya terus mendorong Papua Barat untuk bersatu dengan Indonesia, teman-teman. Lalu ada penolakannya terhadap Dewan Papua menunjukkan komitmen kuatnya terhadap keutuhan Indonesia. Ya, yang ketiga itu ada diplomat dalam perundingan, dan dia tuh sangat aktif gitu berunding dan komunitasnya dengan pemerintahan Indonesia dan komunitas internasional untuk memastikan bahwa suara rakyat Papua yang menginginkan integrasi didengar, guys. Ia juga turut andil dalam membangun kesadaran internasional tentang keinginan Papua untuk bergabung dengan Indonesia, teman-teman. Dan yang terakhir itu Silas Papare berkontribusi dalam penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada tahun 1969. Indonesia dan Belanda menyepakati penentuan pendapat rakyat atau PPRA ini yang memungkinkan rakyat Papua untuk memilih apakah mereka ingin bergabung dengan Indonesia atau merdeka. Meskipun proses PPRA kontroversial, ia tetap mendukung proses ini sebagai cara untuk menyelesaikan konflik politik dan memastikan Papua Barat menjadi bagian sah dari Indonesia, teman-teman. Keren gak sih, teman-teman? Oh iya, teman-teman, ada sejarah pembebasan Irian Barat yang tentunya menarik nih, yaitu pada tahun 1949. Ia mendirikan Komite Indonesia Merdeka di Serui, yang sebuah organisasi bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Irian Barat dan integrasinya dengan Indonesia. Komite ini menjadi wadah bagi para pejuang pro-integrasi untuk menyuarakan keinginan rakyat Irian Barat untuk bergabung dengan Indonesia, teman-teman. Ia dengan tegas menolak rencana Belanda yang ingin menjadikan Irian Barat sebagai wilayah terpisah dan merdeka di bawah kendali mereka. Ketika Belanda mendirikan Dewan Papua pada tahun 1961 sebagai langkah menuju kemerdekaan Papua yang terpisah dari Indonesia ini, Silas itu menentang dan memilih untuk mendukung integrasi dengan Indonesia, teman-teman. Sebagai seorang pemimpin perjuangan, Silas Papare ini terlibat dalam berbagai
upaya diplomasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Silas Papare berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia, menyuarakan keinginan rakyat Papua untuk menjadi bagian dari Indonesia, teman-teman, dan berusaha membangun dukungan internasional terhadap perjuangan tersebut. Operasi Trikora atau Trikomando Rakyat yang direncanakan oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 ini bertujuan untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda. Meskipun ia bukan bagian dari militer, peranannya dalam membangun dukungan rakyat Papua untuk integrasi dan sebagai pemimpin sipil pro-integrasi memberikan kontribusi moral yang signifikan terhadap operasi ini, teman-teman. Ketika penentuan pendapatan rakyat yaitu PEMPERA dilakukan pada tahun 1969, ia mendukung proses ini sebagai langkah formal yang akhirnya mengesahkan integrasi Irian Barat ke Indonesia. Nah, begitu teman-teman, Silas Papare meninggal dunia pada 7 Maret 1978. Warisannya terus dikenal sebagai simbol perjuangan rakyat Papua dalam mencapai persatuan dan kesatuan dengan Indonesia. Sebagai pengakuan atas jasanya, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1993. Namanya juga diabadikan sebagai nama kapal perang Indonesia, yaitu KRI Silas Papare. Juga dikenangkan juga dalam bentuk seni berupa patung loh, teman-teman. Melalui berbagai perannya tersebut, Silas Papare menjadi tokoh yang berkontribusi secara signifikan dalam perjuangan pembebasan Irian Barat, yang akhirnya berhasil diintegrasikan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Oke, begitu aja cerita dari aku tentang salah satu pahlawan kita yang keren banget, yaitu Silas Papare. Sungguh wow banget bukan sih cerita dari Silas Papare ini? Oke guys, segitu aja dulu. See you next time. Kapan-kapan lagi aku cerita lagi tentang salah satu pahlawan kita ya. Dadah guys.